7 syarat supaya doa kita terkabul. Simak videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang ada di seluruh dunia, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, sehingga hari ini jantung kita masih bisa berdetak dan darah kita masih bisa dipompa ke seluruh tubuh, sehingga kita masih diberikan umur panjang dan kesempatan untuk bisa beribadah dengan lebih baik. Bersama-sama kita ucapkan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindukan, dan sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kita, dengan kami pada pokok bahasan yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas setidaknya ada 7 syarat terkabulnya doa. Terkadang kita tidak mengetahui dan tidak memahami jika ada 7 syarat supaya doa kita ini menjadi cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, mari kita bahas bersama-sama 7 hal ini supaya doa kita yang kita panjatkan menjadi lebih powerful dan insya Allah menjadi lebih mudah dikabulkan oleh Sang Pemilik Langit dan Sang Pemilik Bumi ini. Namun sebelumnya silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang mau subscribe channel YouTube Taman Surga, silahkan subscribe. Insya Allah yang subscribe bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload mengenai motivasi Islami setiap hari. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang pertama menonton video-video terbaru dari kami. Lalu setelah Anda subscribe channel YouTube Taman Surga, gerakkan tangan Anda ke kanan, pilih nyalakan atau tekan lonceng, pilih yang berdering, yang gambarnya lonceng berdering. Karena insya Allah nanti subscribe ini gratis, tidak ada biaya bagi Anda dan juga tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah itu bisa menjadi amal soleh Anda, bisa menjadi amal jariah Anda karena telah membantu kami dan memotivasi kami untuk senantiasa tetap bersemangat untuk berbagi. Amin Allahumma amin. Baik. Silahkan bagi yang sudah subscribe maupun yang belum, saya doakan mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberi umur panjang, diberikan keselamatan, dan juga pintu keluar dari setiap masalah yang sedang dialami. Amin Allahumma amin. Kita langsung masuk kepada 7 hal yang menjadi syarat terkabulnya doa kita. Syarat yang pertama, doa kita supaya terkabul dari Allah adalah kita harus memiliki iman yang kuat. Bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa orang beriman itu minta tolongnya hanya kepada Allah, tidak meminta tolong kepada yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa yang bisa menolong kita hanya Allah, yang bisa kita minta pertolongan hanya Allah, dan hanya kepadanya lah kita meminta, berdoa, dan memohon pertolongan. Kemudian yang kedua, syarat supaya doa kita terkabul adalah hati kita yang bersih dari dosa dan noda. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, yang kadang menjadi masalah adalah kita memiliki banyak dosa. Kita memiliki banyak noda dosa yang telah kita lakukan, baik disadari maupun tidak disadari sejak akil balik sampai sekarang. Oleh karena itu, bisa jadi doa yang kita panjatkan belum dikabulkan karena dosa kita terlalu banyak. Oleh karena itu, mari sekarang
mulai hari ini perbanyak membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau mungkin pakai istighfar yang lain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak membaca istighfar supaya dosa-dosa kita dilebur, dirontokkan, dan diampuni oleh Allah. Sehingga doa kita menjadi lebih mudah terkabul. Amin, Allahumma amin. Lalu yang ketiga adalah ketika kita berdoa, hati kita harus suci, hati kita harus tulus, sehingga kita benar-benar memohon itu tidak dengan pamrih. Kita berdoa kepada Allah tidak karena sesuatu hal, tetapi benar-benar dengan kesucian hati kita. Tidak ada udang di balik batu. Nah, ibaratnya kan begitu. Kita benar-benar memohon sama Allah itu benar-benar ikhlas. Itu namanya membawa kesucian hati. Kemudian sahabat channel YouTube Taman Surga, yang berikutnya, yang keempat, supaya kita doanya menjadi dikabulkan sama Allah, syaratnya yang keempat ya, kita dalam berdoa harus bersungguh-sungguh. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan berhasil, termasuk di dalam berdoa. Bukti dari bersungguh-sungguh adalah kita istiqomah dalam berdoa. Setiap berdoa minimal doa kita diulangi sebanyak 3 kali. Bukan hanya berdoa sekali saja, tetapi setiap kali berdoa minimal diulangi 3 kali. Ya Allah, tolong lunasi hutang saya. Ya Allah, tolong lunasi hutang saya. Ya Allah, tolong lunasi hutang saya. Harus diulang-ulangi, harus sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan. Seperti itu ya. Itu namanya supaya kita sungguh-sungguh di hadapan Allah seperti itu. Lalu juga dilakukan setiap hari, setiap habis sholat 5 waktu, pagi, habis sholat subuh berdoa, habis sholat duhur berdoa, habis sholat asar berdoa, habis sholat maghrib berdoa, habis sholat isya juga berdoa. Di antara adzan dan iqomah juga berdoa. Pada sujud terakhir dalam sholat juga berdoa, tetapi berdoanya tidak dilafalkan lisan, di dalam hati ketika sujud terakhir dalam sholat. Kemudian dalam waktu-waktu yang mustajab, misalnya hari Jumat, kita memperbanyak membaca doa kita. Di sepertiga malam yang terakhir setelah kita sholat tahajud, ketika kita sudah selesai sholat malam, sholat hajat, maka berdoa. Selesai sholat duha, berdoa. Intinya kita harus bersungguh-sungguh. Bukti sungguh-sungguh itu gimana? Kita terus meminta, kita terus berdoa dengan istiqomah. Kemudian yang kelima, kita harus punya keyakinan. Syarat yang kelima supaya doa kita dikabulkan sama Allah adalah kita ini punya keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti Allah bisa mengabulkannya. Kita harus punya keyakinan yang kuat seperti itu. Jangan pernah meragukan Allah. Jangan pernah berkata, saya sudah berdoa, kok belum terkabul ya? Tidak boleh yang namanya berkata seperti ini. Karena ini bukti kalau kita tidak yakin kepada Allah. Syarat yang keenam, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah adalah tidak putus asa begitu doa yang kita doakan belum dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita sudah berdoa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, ternyata doa kita belum diijabah oleh Allah, jangan putus asa. Karena dengan begitu maka kita terbukti bahwa kita meyakini bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita. Namun begitu kita menjadi kagol, kemudian kita menyerah, maka kita berputus asa. Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. Namun sebaliknya, teruslah berdoa karena insya Allah doa yang sedang kita panjatkan, insya Allah sedang Allah proses untuk dikabulkan. Nah, dan yang terakhir, yang nomor 7, syarat doa dikabulkan. Yang nomor 7 adalah doa ini bukan sebuah doa yang mustahil dan juga bukan doa untuk yang tidak baik. Misalnya saja, berdoa sesuatu yang tidak baik, misalnya mendoakan jelek kepada orang lain. Mendoakan jelek kepada orang lain, misalnya mudah-mudahan dia tabrakan, itu tidak boleh ya. Itu doa seperti ini termasuk doa-doa yang tidak baik dan dilarang. Lalu termasuk doa-doa yang mustahil itu sepertinya minta sama Allah, ya Allah tolong berikan saya mobil dari langit, sekarang jatuhkan uang dari langit
Itu termasuk doa-doa yang mustahil. Jangan minta berdoa seperti itu. Cukup kita berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah ruah dari arah yang Engkau berikan. Nah, misalnya itu lebih mungkin ya. Nanti Allah akan kirimnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dari mana. Pada intinya, yang ketujuh, syarat supaya doa dikabulkan itu tidak mendoakan yang tidak baik atau untuk keburukan orang lain. Jadi tidak boleh mendoakan buruk pada orang lain dan tidak berdoa sesuatu yang mustahil. Misalnya, ya Allah, tolong jatuhkan mobil dari langit untuk saya. Tolong jatuhkan uang dari langit untuk saya. Seperti itu termasuk doa-doa yang mustahil ya. Meskipun bagi Allah itu bisa, kalau Allah berkehendak itu pasti bisa dan pasti diberi. Sebagaimana Bunda Maryam dulu dikirimkan rezeki dari langit, langsung malaikat yang ngasih kan gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan 7 tips atau 7 syarat supaya doa terkabul ini bisa kita pahami. Mudah-mudahan dengan mengetahui hal ini kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam berdoa, sehingga doa kita, hajat kita, masalah kita diselesaikan sama Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu like, komen, dan share kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal baik dan jariah bagi Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.